Dia terlahir sebagai seniman. Banyak fans dan pakar sepak bola menjulukinya sebagai playmaker yang visioner dan jenius. Namun, tidak sedikit pula yang menganggap bahwa dia hanyalah sosok yang susah diatur dan figuran di antara banyaknya bintang-bintang Los Blancos kala itu. Seperti apa sosok Guti Hernandez yang sebenarnya? Dan mengapa ia tidak pernah mampu memenuhi ekspektasi publik Bernabeu yang sedari muda dibebankan kepadanya? Halo, saya Galang Mojo, dan hari ini kita akan membahas Guti Hernandez, seniman yang kehilangan momentum. Mengukur potensi Guti bukanlah perkara sulit. YouTube punya segudang video untuk menunjukkan hal itu. Bola begitu jinak di kakinya. Di belakang kepalanya pun seperti ada mata ketiga. Visi dan teknik Guti nyaris tiada duanya. Jika masih belum percaya, silakan bertanya kepada Sevilla dan Deportivo La Coruña. Dua kesebelasan ini pernah menjadi korban kejeniusan Guti yang selalu muncul tanpa disangka-sangka. Dalam dua pertandingan itu, Guti membuat 2 assist dengan tumitnya. Aksi inilah yang kemudian identik dengan dirinya. Mustahil membicarakan Guti tanpa menyinggung 2 mahakaryanya tersebut. Jejak karir Guti bersama Real Madrid bisa dilacak sampai pertengahan dekade 1980-an. Lahir dan besar 20 km dari kota Madrid, Guti bergabung dengan Akademi Real ketika berusia 10 tahun. Dia termasuk yang beruntung. Ada satu masa ketika Real Madrid sangat menghargai bocah-bocah yang mereka didik sendiri. Guti tumbuh di era tersebut, era yang memuja La Quinta del Buitre. Guti punya bakat, itu jelas. Kalau tidak, mustahil baginya bisa menembus semua jenjang pendidikan di La Fabrica sampai akhirnya lulus dan menjadi anggota di tim utama. Tahunnya adalah 1995. Guti pertama kali membela Real Madrid sebagai pemain di tim senior. Ketika itu, Guti turun dalam pertandingan melawan Sevilla di Bernabeu yang dimenangi Real Madrid dengan skor 4-1. Dalam laga itu, Guti memulai pertandingan dari bangku cadangan. Ia masuk menggantikan Jose Amavisca pada menit 60. Meski tidak mencetak gol ataupun assist, permainan Guti mampu memikat hati Jorge Valdano yang saat itu menjabat sebagai pelatih. Meski sudah dipercaya turun di tim senior pada tahun 1995, Guti baru benar-benar dipromosikan setahun berikutnya. Pada titik itulah, di bawah komando Presiden Lorenzo Sanz, internasionalisasi Real Madrid dimulai. Predrag Mijatovic, Roberto Carlos, Davor Suker, Clarence Seedorf, Christian Panucci, Bodo Illner, Carlos Secretario, sampai Zé Roberto. Semua datang pada awal musim 1996-97. Guti pun dihadapkan pada tantangan besar. Tantangan besar itulah yang di kemudian hari senantiasa mengikutinya.
Saat itu, Guti masih berusia sangat muda, hingga kesempatan bermain di tim utama pun tidak terlalu banyak ia dapatkan. Terlebih saat Madrid mulai bergonta-ganti pelatih, mulai dari Vicente Del Bosque, yang kemudian beralih ke Arsenio Iglesias, Fabio Capello, Jupp Heynckes, Jose Antonio Camac, Gus Hiddink, dan John Tosak. Ketika Del Bosque kembali dipercaya untuk menangani Madrid pada 1999, Guti yang sudah jauh lebih matang mendapatkan kepercayaan yang lebih banyak untuk bermain di lini tengah Madrid. Pada musim 2001, Madrid harus kehilangan Fernando Morientes yang merupakan tandem ideal di sektor penyerangan Madrid kala itu akibat cedera. Del Bosque menunjuk Guti untuk menggantikan peran Morientes. Guti mampu menjawab kepercayaan tersebut dengan mencatatkan 14 gol dalam semusim. Lebih spesial lagi karena Guti juga mampu menjadi aktor penting keberhasilan Madrid merebut gelar ke-28 La Liga dan gelar ke-9 Liga Champions. Melihat klinisnya penampilan Guti pada musim 2001-2002 membuat banyak orang memprediksi bahwa Guti akan menjadi tandem yang sepadan bagi Raul di lini depan pada musim berikutnya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Masih dalam pengembangan proyek Los Galácticos jilid pertama, Ronaldo da Lima berhasil diboyong Madrid dari Inter Milan pada tahun 2002. Posisi Guti dikembalikan ke tengah, membuat namanya berada di bawah bayang-bayang Zinedine Zidane sebagai jenderal lapangan tengah Madrid kala itu. Namun, Guti tidak terlalu peduli. Ia tetap menjalankan perannya dengan maksimal, meskipun yang lebih dielu-elukan penggemar adalah sosok Zidane. Pada tahun 2006, Zidane akhirnya pensiun. Sebuah jalan bagi Guti untuk bisa mengambil alih peran yang selama ini ia idam-idamkan. Namun, para penggemar ragu untuk melihat Guti bisa menjadi suksesor Zidane. Maklum, penampilan Guti kala itu masih angin-anginan dan lebih sering menjadi pemain pengganti. Sekali lagi, Guti tak pernah benar-benar bisa menjadi pemain besar. Sebaliknya, Guti adalah hiasan antik yang sedap dipandang mata tapi tak bisa selalu difungsikan. Di saat-saat tertentu, ia bisa tampil bak penyihir. Namun, kesempatan lainnya, ia seringkali tidak berkontribusi apa-apa terhadap tim. Inkonsistensi memang tak bisa dipisahkan dari Guti, dan ini bisa dijelaskan lewat caranya bersikap, baik itu di dalam maupun di luar lapangan. Bagi Guti, yang terpenting adalah estetika. Soal fungsi, itu nomor 2. Guti adalah seorang hedonis. Dia rajin bersolek dan bergaul dengan orang-orang yang tidak akan pernah memprotes gaya hidupnya. Sebelum benar-benar memiliki David Beckham, Guti adalah David Beckham-nya Real Madrid. Kecenderungan Guti untuk menikmati hidup ini memang bukan satu-satunya alasan mengapa dia tak pernah benar-benar menjadi mega bintang. Namun, sedikit banyaknya, pengaruhnya pasti tetap terasa. Fabio Capello merasakan sendiri bagaimana sulitnya berhadapan dengan Guti. Sepeninggal Zinedine Zidane yang pensiun pasca Piala Dunia 2006, Capello menyatakan dia ingin membangun tim di sekeliling Guti. Akan tetapi, tak seberapa lama kemudian Capello menyadari bahwa Guti bukanlah sosok yang bisa jadi tumpuan. Selain kecenderungan Guti untuk menghilang di tengah pertandingan, ada satu hal yang benar-benar membuat Capello geram. Suatu kali, Capello memerintahkan para pemainnya untuk berkumpul di pagi hari. Capello sendiri sengaja datang terlambat 15 menit untuk melihat siapa saja yang terlambat. Dan di situ, dia hanya menemukan satu orang. Dan itu Guti Hernandez. Masalah temperamental adalah masalah Guti yang lain. Meludahi dan mengata-ngatai lawan bukan barang baru baginya. Kartu merah yang ia koleksi sepanjang karir pun tidak sedikit.
Terlepas dari itu semua, ada satu hal lain yang mungkin bisa dijadikan argumen untuk menjelaskan kenapa Guti tak pernah mampu memenuhi ekspektasi yang sedari muda dibebankan kepadanya. Dan itu adalah momentum. Guti tak pernah benar-benar mendapatkan momentum yang tepat untuk benar-benar bersinar. Pada tahun 1999, ketika Seedorf hengkang ke Inter, Guti awalnya dipercaya menjadi pengganti. Namun, tak lama kemudian, Real Madrid mendatangkan Zidane. Lalu pada tahun 2001, cedera yang dialami Raul González Blanco membuat Guti dikembalikan ke lini depan. Hasilnya tidak begitu buruk, karena dia bisa mengemas 14 gol dalam semusim. Namun setahun berikutnya Ronaldo Nazario datang. Selanjutnya pada 2003, giliran Beckham yang datang. Kehadiran Beckham ini sangat mengganggu Guti, karena para pelatih lebih memilih memainkan pria Inggris itu sebagai gelandang tengah. Secara konstan, Guti harus memberikan kesempatannya berkembang kepada para mega bintang yang jadi bagian dari proyek mercusual Real Madrid kala itu. Momentum pun selalu pas dari genggamannya. Semua kesempatan datang mendekati saya. Saya merasa sangat senang bermain sebagai gelandang. Namun Zidane akhirnya tiba dan merebut posisi itu. Kemudian saya bermain sebagai penyerang dan saya menikmatinya. Tapi akhirnya Ronaldo da Lima pun tiba. Saya berada di tim nasional sebagai gelandang dan Beckham pun hadir. Katanya pada 2003 lalu, seperti dikutip dari Test Football Times. Melihat pernyataan tersebut, bisa disimpulkan bahwa kehadiran pemain-pemain bintang di Santiago Bernabeu menghambat perkembangan karirnya bersama Real Madrid. Sebab setiap posisi potensial yang bisa ia mainkan selalu diambil oleh para mega bintang yang masuk di era Galácticos Jilid 1. Kondisi yang membuat Guti semakin tidak nyaman ketika ia lebih sering di bangku cadangkan saat era kepelatihan Fabio Capello. Pada tahun 2011, Guti akhirnya angkat kaki dari Real Madrid dan menutup karir bermainnya bersama klub Turki Beşiktaş. Meski demikian, 2 tahun kemudian, Guti kembali ke Real Madrid untuk membesut tim junior. Solo en ataque, Cicinho, atención la pantalla de Robinho, Guti en la frontal, Guti quiere meter, ¡qué balón, Robinho, gol! ¡Del Madrid! Oh, Guti, ¡Qué partido de Guti! ¡Qué partido de Guti que levanta el encuentro con 2 acciones espectaculares!